Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam renungan Sosyanim yang diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya renungan ini boleh membawa kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Kita semakin kuat dan kita akan terus mencintai Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk mengerti dan menikmati berkat-berkat-Nya lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan memberkati kami dan menyertai kami sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan segala kegiatan kami, dan biar apa yang kami kerjakan itu mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Dan malam hari ini kami hendak merenungkan sebahagian dari firman Allah. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami roh pengertian, hikmat, dan kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini renungan kita berjudul bertumbuh. Lewat apa kita bertumbuh, saudara? Tentu banyak hal yang dapat membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang gereja yang dikasihi oleh Tuhan ya. Bagaimana gereja yang dikasihi oleh Tuhan, yang ditebus oleh Tuhan itu harus bertumbuh. Tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi berdampak untuk banyak orang lain ya. Nah, pada malam hari ini mari kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan. Bagaimana sebenarnya gereja itu bertumbuh dalam satu perkumpulan ya, yang namanya gereja itu lewat apa saja dia boleh bertumbuh. Kita membaca dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ayat yang ke-25 berkata di sana, saudara-saudara, doakanlah kami. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, satu hal, bagaimana gereja boleh bertumbuh lewat apa? Yang pertama adalah boleh bertumbuh sebuah gereja lewat doa. Rasul Paulus mengerti betul tentang pentingnya sebuah doa. Setiap kali kita membaca dalam surat-surat Rasul Paulus, saudara, maka Rasul Paulus menyatakan doa, doa, dan doa. Dan saya pun percaya saudara juga sedang melakukan itu dan akan terus melakukannya. Kita akan terus mengerjakannya sebab kita percaya doa itu nafas. Ketika kita berhenti berdoa, sesungguhnya kita berhenti bernafas dan kita mengalami kematian secara rohani. Oleh sebab itu saudaraku, mari bertumbuh melalui doa-doa kita. Doa-doa yang mengubahkan, doa-doa yang memberi jawaban, doa-doa yang sanggup mengalahkan setiap benteng-benteng yang dibangun oleh penguasa-penguasa di dalam dunia ini, saudara. Oleh sebab itu, lewat apa yang kita baca malam hari ini, saudaraku, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sesungguhnya kita boleh mengerti bahwa gereja yang bertumbuh adalah gereja yang suka berdoa. Gereja yang suka menyembah, gereja yang mengerti bahwa doa
itu tidak dapat dilepaskan, dipisahkan dari kehidupan kita. Hanya melalui doa, gereja dapat menikmati, mengalami kuasa, kekuatan dari Allah untuk menghadapi tantangan-tantangan yang sulit di hari-hari ini, saudaraku. Gereja harus mengalami ini, kekuatan doa. Kita percaya bahwa doa itu sanggup mengubahkan segala sesuatu. Doa itu dapat melakukan yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi kita. Doa itu mengandung kuasa dan kekuatan. Oleh sebab itu, saudaraku, kita mengerti bagaimana kita harus terus bertumbuh. Tidak hanya puas dengan apa yang kita kerjakan sekarang, tapi akan terus dan terus sampai terobosan dalam diri kita, dalam gereja kita, dalam pelayanan kita, dalam segala hal kita harus mengalami itu. Gereja mula-mula mereka bertumbuh begitu cepat, saudara, karena mereka bertekun di dalam doa. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47 bagian B berkata, ketika mereka bertekun di dalam doa, maka tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saya percaya jemaat mula-mula waktu mereka berdoa di hadapan Tuhan, mereka menaikkan doa-doa untuk kepentingan kerajaan Allah, bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Pada bagian lain firman Allah berkata, jika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Allah akan menambahkan segala sesuatu bagi kita. Saudara, Rasul Paulus menasehatkan di dalam Efesus 6 ayat 18 bagian B, di sana dikatakan, berdoalah setiap waktu. Setiap waktu, bukan dalam keadaan terdesak, bukan dalam keadaan bermasalah baru menaikkan doa, tetapi dalam segala waktu, segala keadaan, entahkah itu baik atau tidak baik keadaannya, berdoalah setiap waktu di dalam Roh Kudus, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi tidak berdoa hanya untuk dirinya sendiri, kepentingan-kepentingan sendiri, tetapi untuk orang-orang kudus. Karena orang-orang kudus yang ada di muka bumi ini juga membutuhkan doa-doa saudara dan saya. Haleluya. Yakobus berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Waktu kita menaikkan doa itu, saudara, kita adalah dalam keadaan benar di hadapan Allah. Maka dikatakan doa itu besar kuasanya. Kita mungkin ada di sini dan orang yang kita doakan ada di tempat yang sangat jauh. Maka doa itu sanggup menerobos jarak tempat yang jauh itu. Sebab Allah yang kita sembah, yang kepadanya kita berdoa, adalah Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Amin, saudara. Saya mengalami dan menikmati jawaban-jawaban dan berkat-berkat lewat doa-doa saudara. Ada saudara kami yang mengalami benjolan di kepalanya, saudara. Dan puji Tuhan, ketika saudara-saudara berdoa menopangnya, menyebut namanya, Tuhan menolong dia menyelesaikan semua operasi itu dengan baik dalam kebaikan Tuhan. Haleluya. Doa itu sanggup mengubahkan segala sesuatu. Bertumbuhlah di dalam doa. Yang kedua, gereja yang bertumbuh itu adalah gereja yang mau bertumbuh melalui persekutuan, saudara. Kitab Ibrani, surat Ibrani berkata, jangan jauhkan diri dari persekutuan. Jangan jauhkan diri dari perkumpulan persekutuan. Saudaraku,
Efesus 2 ayat yang ke-19 berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara dan saya adalah anggota kerajaan Allah. Sesama anggota kerajaan Allah artinya tidak ada kepahitan di antara kita, tidak ada kemarahan di antara kita. Karena kita ini anggota kerajaan Allah. Kita satu tubuh. Dan Kristus adalah kepala kita, saudara. Kristus adalah kepala gereja. Oleh sebab itu, saudaraku, mari tetap dalam persekutuan-persekutuan. Apapun yang sedang kita kerjakan dalam persekutuan, percaya, saudara, bahwa persekutuan itu adalah persekutuan di mana Tuhan hadir di sana. Dan kita percaya ketika Tuhan hadir, maka Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang indah bagi saudara dan saya. Jemaat bukan hanya sekedar berkumpul saja seperti sebuah organisasi. Tetapi lebih daripada itu, jemaat-jemaat Tuhan harus mengerti bahwa kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Memang kita banyak anggota, saudara. Kita ada bagian-bagian tertentu. Tetapi kita ini adalah satu, dipersatukan di dalam Kristus sebagai kepala jemaat. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang dikenal karena gereja itu saling mengasihi, saling memperhatikan, saling tolong-menolong, saling memahami. Jika satu menderita, maka ia dapat merasakan penderitaannya. Jika satu merasa diberkati, maka yang lain bersuka cita karena dia diberkati. Itu adalah tubuh Kristus, saudara. Jadi, anggota tubuh Kristus tidak akan mengizinkan ada kepahitan di tengah-tengahnya. Tidak akan ada kegeraman, tidak akan ada pertikaian di tengah-tengah persekutuan kita. Sebab persekutuan kita adalah persekutuan yang dikepalai oleh Kristus. Di dalamnya hanya ada kasih. Di dalamnya hanya ada kata-kata membangun, mengajar, dan membawa kita terus berjalan dalam jalannya Allah. Kalau kita berjalan dengan jalan sendiri, saudara, maka kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Dan yang ketiga, mari kita bersama-sama bertumbuh melalui firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Gereja yang mau bertumbuh, saya dan saudara yang mau bertumbuh adalah gereja yang hidupnya karena firman Allah. Jemaat dapat bertumbuh imannya dan makin rohaninya semakin dewasa juga karena firman Allah. Itu sebabnya saudaraku, Roma 10 ayat 17 berkata, iman itu timbul karena pendengaran akan firman Allah. Jadi waktu kita mendengar firman Allah dengan iman kita, maka firman itu mengerjakan hal yang indah dan luar biasa. Ayat yang kita baca di atas tadi, saudara, bahwa segala tulisan diilhamkan Allah. Manfaatnya mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itulah sebabnya firman Tuhan harus menepati tempat yang paling utama di dalam pelayanan gereja kita. Firman Tuhan harus menempatkan tempat yang terutama di dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita. Firman Allah yang adalah Allah sendiri harus mendapat tempat yang terutama. Saudara, gereja mula-mula pun bertumbuh dan bertambah-tambah jemaatnya karena mereka juga bertumbuh dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka murni menyampaikan firman Allah. Setiap kali firman Allah mereka berkhotbah menyampaikan firman-Nya. Kisah para Rasul 13 ayat 44 berkata, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul. Untuk ngapain, saudara?
untuk mendengar firman Allah. Setiap kali hamba Tuhan menyampaikan firman Allah, tangkap itu saudara. Sebab firman Allah itu adalah Allah sendiri yang sedang berbicara kepada saudara. Tidak berurusan dengan orang lain, tetapi saudara. Oleh sebab itu jangan pernah lalukan setiap firman yang kita dengar. Jangan izinkan diambil oleh si jahat. Dan jadikan setiap firman itu adalah firman yang menjadi bagian saudara. Oleh sebab itu kita mengerti betapa pentingnya pengajaran firman Tuhan bagi jemaat. Firman yang kita dengar bukan hanya kita tahu, tapi firman itu harus dilakukan dengan iman. Bukan sekedar tahu dan banyak tahu, saudara. Terkadang kita terlalu banyak tahu jadi tidak percaya, saudara. Oleh sebab itu dengar firman, percaya dengan iman, lakukan itu dengan iman saudara. Maka firman itu akan mengerjakan hal yang luar biasa. Alami firman. Bukan banyak tahu, saudara. Alami firman. Alami dan alami. Sehingga kita akan berkata, sungguh Tuhan yang aku sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 Timotius 4 ayat 13 Rasul Paulus berkata begini kepada Timotius. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Bertekun membaca, bertekun dalam membangun sesama kita, jemaat Tuhan, dan mari bersama-sama bertekun dalam pengajaran. Dan kita percaya bersama-sama seluruh jemaat Tuhan akan bertumbuh. Kita bertumbuh bersama mengasihi Tuhan sebagai keluarga kerajaan Allah. Tuhan Yesus kiranya menolong kita mengerti maksud Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk anugerah-Mu pada malam hari ini. Kami akan bertumbuh Tuhan seperti yang Engkau kehendaki sebagai gereja-Mu. Melalui doa, melalui persekutuan-persekutuan yang kami lakukan, melalui firman Allah yang kami dengar dan kami lakukan. Biarlah roh kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Sebagai jemaat-jemaat yang Engkau kasihi, kami boleh saling menolong satu dengan yang lain, saling memperhatikan. Sebab kami satu di dalam Tuhan. Dan Tuhan pun di dalam kami semua. Berkati tiap-tiap umat-Mu yang mendengar. Kiranya Roh Kudus memberikan roh pengertian dan hikmat untuk mengerti setiap kebenaran-Mu yang disampaikan malam hari ini. Terpuji Tuhan selamanya. Demi nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.